Yuhui, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di channel YouTube saya. Dan saya mau lanjut lagi di thread saya di platform Quotek. Dan sekarang ini di hari Sabtu, tepatnya tanggal 4 November 2023. Dan saya mau thread di jam 13 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman-teman yang belum nonton di video saya yang kemarin, silahkan ditonton dulu ya yang itu. Oke, langsung biar nggak banyak bacot. Oke teman-teman, nah di sini saya belum trade sama sekali teman-teman ya, karena memang baru masuk juga di akun Bapak Mertua JD. Oke, saya akan pindah dulu ke akun live saya. Kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya, di mana saya deposit 12 juta dan saya untung 500.000, udah masuk juga ya, silahkan dicek di video saya yang sebelumnya. Nah, ini di penarikan saya deposit 12 juta, lalu saya untung 500.000, sudah saya tarik dan saya trade lagi, saya untung 1 juta. Berarti total keuntungan saya 1,5 juta. Biasa kan teman-teman, dipakailah jurnal trading ya, seperti saya ini. Jadi di sini tanggal 1/2 itu saya tidak trade, lalu saya deposit 12 juta ya, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Dan total saya untung 1.564.000 dan sudah profit 13% ya. Dari modal 12 juta saya untung 1,5 juta, tuh 13% sudah bagus banget ya teman-teman ya. Dan saya tarik 500.000, 4%-nya, dan sekarang saldo saya ada 13.064.167 rupiah. Teman-teman kalau mau pakai jurnal trading seperti saya ini, sudah saya sertakan di deskripsi YouTube saya. Tinggal download aja, tinggal masukin dari depositnya, profitnya berapa, loss berapa, informasinya ya teman-teman pakai strategi apa atau apapun ya informasinya. Nanti kalau teman-teman melakukan penarikan tinggal ketik aja di sini, misalnya kayak saya 500.000, misalnya di sini 500.000, dia sudah otomatis di sini ya muncul, jadi sudah langsung begitu. Inilah jurnal trading saya. Biasakanlah pakai jurnal trading supaya kita tertib, lebih disiplin aja. Dan kedua, saya juga pakai resiko trading ya teman-teman ya. Cuman kalau saya resiko tradingnya itu secara total ya. Kalau teman-teman yang masih baru, saran saya mengikutilah rule-nya, mengikutilah aturannya seperti ini. Jadi risiko trading modal kecil, berapa modal yang teman-teman siap rugi dulu nih, jangan siap untung, karena rugi sebuah kepastian, profit itu sebuah harapan. Oh saya siap rugi 560.000 gitu ya, kalau dalam bentuk rupiah, atau 67 dolar dalam bentuk dolar. Nah di sini nanti teman-teman mulainya dari 14.000, kalau untung bisa 14.000 lagi, kalau rugi ke 18.000. Di saat 18.000 itu untung, teman-teman harus kali 2 ya, supaya bisa merecovery kerugian yang sebelumnya dan untung juga. Karena kenapa saya pakai risiko trading seperti ini? Ini modalnya tidak terlalu besar dibandingkan kita menggunakan risiko martingale atau kompensasi lah ya. Kalau kompensasi itu dengan 9 level modalnya besar banget teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, saya juga sudah buat bagannya yang kompensasi yang biasanya digunakan ya pada umumnya. Ini mulai nih, lihat teman-teman, resiko trading kompensasi dikali 2,5 kalinya. Itu level 1 dari 15.000. Kalau berturut-turut tuh 40 juta, 810.000. 9 level yang sama. Coba bandingkan 40 juta 810.000 dengan 560.000. Jauh banget bosku ya. Bisa 100 kalinya atau 50 kalinya begitu ya. Jadi ini meminimalkan resiko menggunakan resiko trading seperti ini. Nah bedanya adalah kalau menggunakan resiko trading ini kita harus kali 2, artinya 2 kali profit. Kalau kompensasi 1 kali profit bisa menutup semuanya. Kalau ada plus dan minusnya. Kalau yang kompensasi modalnya besar banget ya kan. Tapi kalau yang pakai metode seperti resiko trading saya ini, modalnya tidak besar, tapi butuh 2 kali profit supaya bisa menutup kerugian kita sebelumnya. Dan resiko modalnya juga tidak terlalu besar begitu teman-teman ya. Silakan mau pakai, karena saya sudah buat beberapa tipe, banyak banget, ada yang moderat, ada yang medium 1 dan seterusnya. Ikutin aja aturannya kalau teman-teman mau pakai seperti saya ini, atau teman-teman punya resiko trading yang lain, terserah. Mau pakai kompensasi ya boleh, asal modalnya kuat. Mau pakai seperti ini juga boleh, kalau modalnya tipis-tipis gitu ya. Oke, langsung saya pindahkan dulu ke layar satunya. Nah, di sini saya akan pakai yang 50.000 aja ya, teman-teman ya. 50.000, dan kita pindahkan dulu. Kita mulai dari 50.000 di sini. Ya,
Cuman kalau saya secara total teman-teman, berarti resiko saya 1.950.000, kadang saya bisa open 50.000 atau open di 120.000 begitu ya. Yang penting totalnya gitu ya, siap kehilangan, itu yang paling penting. Kita akan cari asetnya yang mendukung, dan di sini saya hanya menggunakan moving average WMA 52 ya, moving average WMA 52 di sini ya, yang gambar satelit paling bawah, lalu pilih moving average di sini, lalu periodenya 52, di sini diganti WMA, seperti itu aja ya, supaya melihat trennya kemana nih, naik atau turun begitu ya. Lalu biasanya juga saya tambahkan garis horizontal ya untuk batasan support dan resistennya seperti itu, atau lihat juga dari chart pattern pola-polanya, seperti itu aja. Nggak usah pusing, nggak usah ribet, yang penting kita disiplin terhadap resiko tradingnya. Memang gampang diucapkan tapi susah dijalankan, tapi kalau kita bisa, insya Allah kita akan bisa teman-teman ya. Yang penting jalankan dulu. Umumnya berat sih di awal gitu, tapi kalau kita bisa jalankan secara istiqomah, insya Allah nanti bisa enak ke depannya begitu teman-teman ya. Kita akan buka aset yang mendukung dari strateginya teman-teman ya. Ya teman-teman, di sini saya buat dua garis horizontal ya sebagai batas supportnya dan resistennya, dan saya menggunakan di time frame 1 menit di sini ya, dengan durasi waktu juga 1 menit ya. Nah kalau dia nanti ketembus berarti dia akan naik ke atas ya, tapi kalau dia tertembus di bawah ini berarti dia akan terjadi penurunan, karena memang secara probabilitas kita lihat memang trennya turun, lalu dia mulai reversal lagi ke atas menuju ke resisten sebelumnya, yang ini atau yang ini begitu ya. Nah karena kita pakai durasi 1 menit ya, jadi kalau boleh dibilang scalping gitu dengan durasi yang pendek gitu ya, kita lihat batasan-batasannya hanya seperti itu aja. Dan kalau kita lihat dari moving average sendiri, candle-nya sendiri ada di atas moving average, jadi simpel aja. Jadi kita menunggu ini karena masih konsolidasi. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini masih konsolidasi, masih lurus di sini. Dia bisa melanjutkan ke bawah atau dia akan terbang ke atas. Kita tunggu aja. Ya teman-teman, di sini saya ambil ke atas dan saya ambil posisi atau ambil entry-nya di nominal 160.000 ya. Pokok batas risiko saya 1.950.000 ya. Di sini kalau saya melihat ini momentumnya dia akan terbang ke atas ya, secara probability ya, akan menuju ke resisten terdekat ini kalau teman-teman lihat, atau bahkan bisa tertembus bahkan menuju ke resisten yang di sini yang terdekat ya. Ini simpel aja, kita harus sabar menunggu begitu teman-teman ya. Oke, kita lihat dalam tengah lambat apa yang terjadi di sini. 3, 2, 1 dan boom, meledak bosku. Open pertama one shot di 160.000, sudah untung 9,12 ya. Tipis-tipis saja buat beli rokok ya. Beli udut ya teman-teman ya, kopi sama jajan ya. Oke, di sini saya akan turunkan lagi. Kita akan mulai lagi dari 48. Kalau kita lihat di sini sudah terbentuk double top ya. Oke, di sini saya ambil lagi ke atas teman-teman ya. Kalau kita lihat polanya ya, bisa dia turun, dia koreksi, konsolidasi, di sini dia naik. Kalau tadi saya melihat ini ditarik nafas dulu ya, jadi sempat naik, lalu dia tarik nafas dulu, candle merah, lalu di sininya candle hijau kalau saya lihatnya begitu ya, tapi ini lagi turun dulu, kita lihat. Ya teman-teman, kita lihat dalam tengah lambat apa yang terjadi. 3, 2, 1 boom, meledak. Ini open kedua saya ya. Seperti itu aja teman-teman ya. Durasinya juga sudah 13 menit ya. Mungkin akan saya cepatkan supaya tidak terlalu panjang juga, tapi tidak akan mengurangi dari keaslian video ini. Ini video buat tutorial teman-teman, bahwa trade itu ya simple aja, nggak usah pusing gitu ya.
Yang penting adalah kita bisa mengatur resiko tradingnya, lalu modalnya juga yang ideal. Kemudian kita harus punya tujuan. Tujuannya untuk apa sih trading itu? Untuk cari duit, betul. Untuk dapat cuan, betul. Tapi kita juga harus punya planning. Gua trade ini untuk apa nih? Misalnya gue untuk kebutuhan sehari-hari, atau gue punya tujuan gue mau renovasi rumah, atau gue pengen beli sesuatu begitu. Lalu tidak secara instan ya teman-teman. Trade itu tidak membuat cepat kaya teman-teman, tapi menambah penghasilan asal tahu caranya teman-teman ya. Dan jadikanlah trade itu sebagai bisnis, bukan sebagai permainan menurut saya. Begitu ya. Oke, saya sudah untung 11,84 ya. Kalau 11,84 saldo saya kan 13,064, berarti sekarang sudah 13,253 ya. Ya, di sini 189.280 itu ya. Oke, teman-teman ya. 189.000 buat beli udut, dapat udut saya 20 ribuan teman-teman ya. Berarti dapat 5 sampai 7 ya. 7 7 7 8 8 kali 20.000 kan 160.000 begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Sampai ketemu lagi. Bye bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pemula.